NIM 12204183006. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan saya merupakan peserta magang 1 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Bapak Soekarno dan sahabatnya. Siapa sih yang tidak mengagumi Bapak proklamasi kita, Insinyur Soekarno? Nah, beliau merupakan pahlawan bagi kita semua, pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar sekali bagi kemerdekaan Indonesia. Namun, tahu tidak kalau beliau itu pernah mempunyai sahabat? Nah, sahabatnya itu bernama Che Guevara, yang merupakan seorang revolusioner sekaligus menteri perindustrian di negara Kuba. Beliau itu sama gigihnya dengan Bung Karno. Che Guevara tersebut mengangkat perekonomian di Kuba pada zaman itu dari keadaan yang genting memakai prinsip penyelesaian program linier dalam matematika. Penyelesaian program linier itu dipakai untuk mengoptimasi atau mencari nilai yang paling efektif dari suatu proses. Nah, Che Guevara tadi itu memanfaatkannya untuk mengolah industri-industri di Kuba. Program linier membantu mengetahui berapa sih bahan baku yang harus dipakai oleh suatu pabrik agar biaya produksinya itu serendah mungkin. Tetapi keuntungannya itu semaksimal mungkin. Penasaran gimana sih cara mengoptimasi dengan menyelesaikan program linier? Program linier biasanya berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perlu sahabat ketahui kalau optimasi dengan menyelesaikan program linier itu ada beberapa cara. Nah, pastinya yang diterangkan di sini merupakan cara-cara yang paling mudah. Bagaimana sih langkah-langkah dalam mengoptimasi dengan menyelesaikan program linier? Nah, penasaran bagaimana langkah-langkahnya? Lanjut ke materinya. Langkah-langkah optimasi dengan program linier yang pertama adalah buat sistem pertidaksamaan linier dari suatu masalah yang ada. Yang kedua, selesaikan sistem pertidaksamaan linier tersebut. Dan yang ketiga, lakukan uji titik yang sesuai di penyelesaian sistem pertidaksamaan yang dihasilkan. Nah, misalnya saya mempunyai contoh industri yang berkembang di Kuba saat itu adalah industri gula. Misalnya, untuk membuat gula pada suatu pabrik diperlukan bahan baku jenis tebu X dan Y. Nah, banyak tebu jenis X dan tebu jenis Y yang diolah tidak lebih dari 6 peti kemas. Dalam satu peti kemas, untuk tebu jenis X beratnya yaitu 2 ton. Dan satu peti kemas untuk tebu jenis Y beratnya sebanyak 3 ton. Padahal berat total peti kemas tebu X dan Y tadi tidak boleh lebih dari 15 ton agar kendaraan pengangkutnya itu tidak overweight. Bila satu peti kemas tebu jenis X menghasilkan 3 ton gula dan satu peti kemas tebu jenis Y menghasilkan 4 ton gula, dengan semua syarat di atas, berapakah nilai maksimum berat gula yang akan dihasilkan nantinya? Masalah itu merupakan masalah yang bisa diselesaikan dengan optimasi dari penyelesaian program linier.
Kok bisa? Ya, karena kita mencari banyaknya tebu jenis X dan Y paling efektif untuk menghasilkan gula semaksimal mungkin. Walaupun terdapat seperti jumlah peti kemas yang tidak boleh lebih dari 6 dan berat totalnya itu tidak boleh lebih dari 15 ton. Maka langkah-langkah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita buat sistem pertidaksamaan linier dari masalah yang ada. Lalu gimana sih cara membuat sistem pertidaksamaan liniernya? Jadi kita misalkan dulu banyaknya tebu jenis X tadi itu adalah X peti kemas dan tebu jenis Y tadi adalah Y peti kemas. Nah, banyaknya tebu X dan tebu Y tidak boleh lebih dari 6 peti kemas. Dapat dibuat dengan pertidaksamaan seperti ini, yaitu X ditambah Y kurang dari 6. Kemudian satu peti kemas tebu X beratnya 2 ton. Padahal ada sebanyak X peti kemas, berarti berat total tebu X tadi adalah 2X. Paham? Begitu pula dengan tebu Y. Ada sebanyak Y peti tebu dan masing-masing beratnya adalah 3 ton. Berarti berat total tebu Y adalah 3Y. Totalnya tidak boleh lebih dari 15 ton. Maka bisa kita buat pertidaksamaan lain, yaitu seperti ini. 2X ditambah 3Y kurang dari 15. Banyaknya peti kemas tebu X dan Y pasti tidak bisa kurang dari 0 dan tidak mungkin negatif. Maka ada dua pertidaksamaan lain, yaitu seperti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi bila digabung semua akan didapat sistem pertidaksamaan seperti ini. X ditambah Y kurang dari 6 dan 2X ditambah 3Y kurang dari 15. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Pertidaksamaan tersebut harus digambar dalam suatu grafik dan dicari daerah penyelesaiannya di langkah kedua. Lanjut, langkah kedua yaitu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus menggabungkan semua pertidaksamaan tersebut dalam suatu grafik. Nah, dan cara menggambar grafik yaitu cari dulu titik X saat Y sama dengan 0 dan titik Y saat X sama dengan 0. Lalu kedua titik tersebut dihubungkan, kemudian kita mengarsir sesuai dengan tanda pertidaksamaannya tersebut. Kalau lebih dari itu di atas dan kalau kurang dari itu di bawah. Begitu. Dapat kalian lihat gambar grafiknya di samping ini. Langkah yang ketiga yaitu lakukan uji titik sesuai penyelesaian sistem pertidaksamaan yang akan dihasilkan. Nah, uji titik itu bagaimana sih caranya? Jadi kita kan mau menjumlahkan gula maksimum yang dihasilkan berapa, begitu ya. Nah, satu peti kemas tebu X menghasilkan 3 ton gula, padahal ada sebanyak X peti. Maka tebu X bisa menghasilkan 3 ton gula. Begitu pula dengan tebu jenis Y. Ada sebanyak Y peti yang masing-masing menghasilkan 4 ton gula. Maka tebu Y dapat menghasilkan 4Y ton gula. Begitu.
maka dihasilkan total gula sebanyak 3X ditambah 4Y. Nah, X dan Y diisi berapa sih? Ya, kita isi dengan X dan Y dari titik-titik kritis. Ada yang tahu apa itu titik kritis? Ya, titik kritis adalah titik yang termasuk daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, namun merupakan titik perpotongan antara dua garis atau lebih. Nah, dari gambar grafik ini terdapat 3 titik kritis, yaitu 0,5, 3,3, dan 6,0. Tuh. Kemudian langsung saja kita masukin titik kritis, masing-masing titik kritis itu ke dalam persamaan 3X dan 4Y. Maka saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5, maka 3X ditambah 4Y hasilnya adalah 20. Kedua, saat X bernilai 3 dan Y bernilai 3, maka 3X ditambah 4Y hasilnya adalah 21. Saat X sama dengan 6 dan Y sama dengan 0, maka 3X ditambah 4Y hasilnya adalah 18. Nah, dari 3 titik kritis tadi, saat dimasukkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3, maka 3X ditambah 4Y itu nilainya paling besar. Jadi, agar berat gula yang dihasilkan maksimum, jumlah peti tebu jenis X haruslah sebanyak 3. Dan peti jenis Y haruslah sebanyak 3 peti kemas juga. Maka nanti dihasilkan gula seberat 21 ton. Seperti itu. Nah, begitulah manfaat dari program linier dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu harus seberapa banyak bahan baku yang akan dipakai agar hasilnya itu bisa optimal. Kalau hasilnya optimal, maka untungnya akan besar. Dari cerita tadi, pantas saja si Guru Farah tadi itu bisa mengangkat perekonomian di Kuba pada zaman itu. Begitu ya. Nah, kurang lebihnya materi program linier yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sampai di sini pembahasan terkait materi program linier. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.